Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Amaria dari kelas C program studi D3 Akuntansi dengan NPM C0C023039. Baiklah, di sini saya telah menyiapkan beberapa transaksi yang akan kita analisis. Ada sebanyak 16 transaksi dengan 15 transaksi keuangan dan 1 transaksi non-keuangan. Baiklah, saya jelaskan secara singkat. Awalnya, Nyonya Sheila adalah lulusan akuntansi dari Universitas Bengkulu yang memutuskan untuk membuka usaha laundry dengan nama Laundry Sheila pada tanggal 1 Agustus 2022 yang beralamat di Kandang Limun, Gang 3, Jalan Ponobulan. Berikut adalah beberapa transaksi yang terjadi yang berhubungan dengan Laundry Sheila pada bulan Agustus 2022. Yang pertama yaitu pada tanggal 1 Agustus 2022, Nyonya Sheila menginvestasikan uangnya untuk modal usaha sebesar 25 juta. Pada PDA kita akan mencatat 25 juta itu pada kas dan pada modal. Dimasukkan ke dalam kas karena 25 juta itu termasuk aset milik Nyonya Sheila, dan dimasukkan ke dalam modal karena Nyonya Sheila memasukkan 25 juta itu untuk modal. Selanjutnya, transaksi yang kedua, pada tanggal 2 Agustus 2022, Sheila membayar sewa bangunan sebesar 12 juta untuk 6 bulan ke depan. Pada tanggal 2 bulan Agustus 2022, kas dari Sheila telah berkurang 12 juta karena ia membayar sewa bangunan. Dan di tabel sewa dibayar di muka bertambah 12 juta karena Sheila telah membayar sewa bangunan sebesar 12 juta. Selanjutnya, pada transaksi ketiga, pada tanggal 4 bulan Agustus 2022, Sheila membeli peralatan laundry sebesar 2.500.000. Kas Sheila berkurang 2.500.000 dan peralatan bertambah 2.500.000 karena Sheila telah membayar 2.500.000 untuk peralatan. Kemudian transaksi keempat, pada tanggal 5 bulan Agustus 2022, Sheila membeli perlengkapan laundry sebesar 600.000. Pada PDA, uang sebesar 600.000 berkurang, dan pada perlengkapan bertambah sebesar 600.000 karena telah dibeli Nyonya Sheila sebesar 600.000 untuk perlengkapannya. Kemudian transaksi kelima, Sheila mencari karyawan untuk bekerja di laundry-nya tersebut. Tidak dicatat di dalam PDA karena dia tidak mengubah atau tidak mempengaruhi akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Jadi tidak dicatat ke dalam PDA. Selanjutnya transaksi yang ke-6, pada tanggal 8 bulan Agustus 2022 telah menerima uang sebesar 200.000 setelah menyelesaikan jasa laundry.
Pada tabel kas ini bertambah 200.000 karena telah mendapatkan uang sebesar 200.000. Kemudian pada tabel pendapatan juga bertambah 200.000 karena telah menyelesaikan dan telah mendapat uangnya, telah menyelesaikan jasa sebesar 200.000. Transaksi yang ketujuh yaitu pada tanggal 9 telah menerima uang sebesar 350.000 setelah menyelesaikan jasa. Pada PDA sama dengan transaksi sebelumnya, 350.000 dicatat ke dalam kas dan juga dicatat ke dalam pendapatan karena telah menerima uangnya. Dicatat ke dalam kas. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2022 dibeli perlengkapan sebesar 700.000 secara kredit. Pada PDA, kas tidak terjadi apa-apa. Kemudian perlengkapan bertambah 700.000 dan utang juga bertambah 700.000 karena dibeli secara kredit, belum dibayarkan. Kemudian bertambah perlengkapan karena telah menerima perlengkapan tersebut. Kemudian pada transaksi tersebut pada tanggal 15 Agustus 2022 diselesaikan jasa sebesar 300.000 dan belum dibayar. Pada tanggal 15 kas tidak terjadi apa-apa. Kemudian piutang bertambah 300.000 dan juga pendapatan juga bertambah 300.000. Piutang bertambah karena belum terbayarkan dan telah menyelesaikan jasa. Tetapi pendapatan bertambah karena Nyonya Sela telah menyelesaikan jasa sebesar 300.000 walaupun belum dibayarkan. Kemudian transaksi selanjutnya pada tanggal 18 menerima uang sebesar 250.000 setelah menyelesaikan jasa. Pada PDA, tabel kas bertambah 250.000 sama seperti transaksi sebelumnya. 250.000 juga bertambah pada pendapatan. Kemudian pada transaksi selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2022 menerima pembayaran piutang pada tanggal 15 Agustus sebesar 300.000. Pada tanggal 15 Agustus karena belum dibayarkan dan pelanggan telah membayar pada tanggal 20 Agustus. Pada PDA yang mencatat kas bertambah 300.000, piutang berkurang karena telah dibayarkan. Kemudian selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2022 melunasi hutang yang terjadi pada tanggal 12 Agustus sebesar 700.000. 12 Agustus perlengkapan sebesar 700.000 telah dibeli secara kredit. Pada PDA kas berkurang sebesar 700.000. Kemudian utang juga berkurang sebesar 700.000 karena telah dibayarkan. Pada tanggal 23, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2022 dibayar gaji karyawan sebesar 1.500.000. Kas berkurang sebanyak 1.500.000, kemudian 1.500.000 dimasukkan ke dalam beban.
dimasukkan ke dalam beban karena telah merasakan manfaatnya. Karena karyawan telah bekerja selama sebulan dan laundry Sheila telah merasakan manfaatnya, maka dimasukkan ke dalam beban. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2022 menerima uang sebesar 500.000 atas jasa yang telah diselesaikan. Kas bertambah 500.000, kemudian sama seperti transaksi-transaksi sebelumnya, pendapatan juga bertambah sebanyak 500.000. Selanjutnya, pada tanggal 26 dibayar beban air dan listrik sebesar 300.000. Kas berkurang sebesar 300.000, kemudian dimasukkan ke dalam beban karena laundry Sheila telah merasakan manfaatnya, makanya dimasukkan ke dalam beban sama dengan gaji karyawan tersebut karena telah merasakan manfaatnya, maka dimasukkan ke dalam beban. Selanjutnya, transaksi terakhir yaitu pada tanggal 27 Agustus 2022 menerima uang sebesar 300.000 karena telah menyelesaikan jasa. Kas bertambah 300.000, kemudian pendapatan juga bertambah 300.000. Sama seperti transaksi-transaksi sebelumnya. Baiklah, itu adalah analisis transaksi yang saya buat. Kemudian hasilnya setelah saya jumlahkan dan saya kurangkan, untuk tabel kas ada 9.300.000, kemudian piutang 0 karena 300.000 telah dibayarkan, maka hasilnya 0. Kemudian aset pada tabel sewa dibayar di muka ada 12 juta, perlengkapan ada 1.300.000, peralatan ada 2.500.000. Hasilnya ada 25.100.000. Kemudian pada tabel sebelahnya utang, pada tabel utang tidak ada karena 700.000 dikurang 700.000 telah dibayar karena utang telah dibayarkan, jadi hasilnya 0. Kemudian pada modal ada 25 juta, pendapatan ada telah dijumlahkan, pendapatan ada 1.900.000, kemudian beban ada 1.800.000. Modal pemilik ditambah dengan pendapatan 1.900.000 ini, kemudian dikurang dengan beban, hasilnya yaitu 25.100.000. Hasilnya sama dengan tabel sebelahnya. Maka itu saja analisis dari saya. Saya minta maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kan berbagi.